Jadi masyarakat kalau mau beli produk kredit syariah itu, jadi konotasinya itu harus selalu murah, Ustaz. Harus selalu murah. Kalau bisa tuh jauh lebih murah dari konvensional. Bahkan kalau bisa jangan ambil untung. Nah, itu anggapan sebagian masyarakat ya. Nah, menurut antum mahalnya pembiayaan syariah ini, apakah cuma anggapan masyarakat ataukah memang secara fakta itu memang mahal, dan kalau memang seperti itu sebab-sebabnya apa tuh Ustaz yang membuat pembiayaan syariah itu terkesan lebih mahal dari konvensional? Ya kan sebenarnya kan ini apa namanya? Pertama, konven itu kan ada bunga yang fix 5 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, segala macam lah. Iya. Mungkin kalau yang lihat-lihat di salah satu bank yang biru itu skema floatingnya itu bisa sampai 20 jenis floatingnya berbeda-beda Oh tuh. gitu. Jadi kayak misalnya ada yang setahun tapi plus berapa sama 14 tahun kemudian gitu. Nah itu biasanya mungkin yang orang nggak lihat tuh yang belakangnya ya. Permainan bunga floating ya. Ekor nggak lihat padahal di awalnya oh iya 7% di awal atau bahkan ada 4% malah. Tapi ekornya 13%. Tapi yang di brosur-brosur mereka itu konvensional, itu yang digambarkan kan selalu yang murah tuh. Iya kan ekornya kita nggak tahu. Nah itu tidak diketahui oleh Orang nggak ya. paham cara ngitungnya. Orang tuh Itu yang pertama ya. Ada variabel lain ya kira-kira terus yang selain kedua permainan floating ya di lembaga keuangan. terus yang kedua kan memang apa namanya gimana ngejelasin apa ya kan lembaga keuangan itu cost of fund itu kan selalu berlawanan dengan semakin besarnya dana yang dikumpulkan lah atau modal segala macam. Kalau misalnya apa modal yang dipakai untuk pembiayaannya besar ya dia bisa jual murah. Iya. Karena kan ibaratnya gaji karyawan ya segitu-segitu aja, sewa gedung ya segitu-segitu aja gitu kan. Jadi economic of scale-nya itu terasa ketika udah perbedaan antara bank kecil misalnya BPRS yang syariah atau bank misalnya yang masih buku 3, kalau sekarang saya lupa nama ininya apa, pokoknya yang seperti itu, dengan misalnya bank besar yang modalnya 70 miliar, 60 miliar gitu kan. Bukan 70 miliar, 70 triliun, 60 triliun yang ininya. Itu nanti bakal terasa perbedaannya di rate-nya akan terasa karena kan cost-nya akan semakin turun. Jadi semakin besar cost of fund, semakin mahal. Iya. Nah inilah sebetulnya butuh peran masyarakat juga ya. Sebenarnya kalau mau murah ya ente nabung dulu. Nah, misalnya inilah kadang kita lihat ya kecurangan masyarakat. Iya. Mau murah tapi ente nggak mau bantu dia bermurah. Menuntut pembiayaan syariah itu murah, tapi mereka sendiri masih banyak yang nyimpan di bank konven. Nah ini ironi sebetulnya. Ya dana modal mereka berikan ke konven, tapi ketika beli ke syariah harusnya lebih murah. Nah ini ya. Harusnya kan membantu. Ditaruh. Siapa tahu kalau misalnya modalnya naik kan murah. Betul. Ini sebetulnya teori ekonomi biasa ya. Iya, teori ekonomi aja gitu. Iya, jadi masyarakat kalau memang ingin lebih murah, ya kita harus sadar. Ya. Kita berikan letakkan modal kita atau tabungan kita di lembaga keuangan syariah. Biar membantu biar lebih murah. Iya. Nah selain itu San, ada faktor ya ada sebenarnya ilusi. Apa tuh? Ilusi bahwa kan kalau yang di syariah itu kan langsung di tengah apa dia langsung dikasih fix berapa persen gitu kan ya. Nah itu kan pasti kan menggembung karena kan dia fix tidak ada tambahan lagi kan. Akhirnya jadi soalnya besar karena ngambilnya dari modal tambah margin misalnya berapa gitu kan. Tapi kan kalau misalnya di konven kan kenapa dia bisa terlihat murah kan dia floating. Tapi kan floatingnya kan ketika nambah tahun nambah terus itu. Jadi sebenarnya kalau dihitung dengan perhitungan misalnya kayak anuitas dan lain sebagainya, sebenarnya nggak semua bank syariah itu lebih mahal daripada bank konven karena pas dihitung dengan hitungannya sama aja. Apalagi kalau misalnya bank konven di awal bayarnya apa? Bunga. Pokoknya kemakannya sedikit. Jadi masyarakat banyak tertipu apa namanya iming-iming di awal mungkin ya. Kita tidak mengetahui sistem perhitungannya itu di tengah perjalanan kredit itu seperti apa ya. Ada floating rate segala macam, penggelembungan di beberapa interval waktu cicilan kayak gitu ya. Terus yang nggak tahu kan masyarakat bahwa kalau misalnya di bank konven kan yang dibayar di awal tuh bunga dulu. Makanya ketika suatu saat dia macet, pas dia misalnya masih di tengah atau masih di awal-awal, itu tuh yang biasanya membuat orang itu terjebak terus karena yang dia bayar cuma bunganya aja, pokoknya nggak berkurang-kurang. Kalau di bank syariah kan nggak ada seperti itu.
karena semua sudah ngeblend jadi satu gitu loh. Kalau misalnya dia apa namanya dengan akad murabahah margin plus pokok itu kan sudah plok jadi satu. Iya, iya. Ketika dia bayar ya dia udah bayar paketan ini aja gitu. Jadi utang dia tuh setiap dia bayar meskipun tidak apa sebagian tapi pasti berkurang hutang itu. Iya. Kalau bank konven kan enggak. Kalau misalnya yang ditutup cuma bunganya pokoknya segitu-segitu terus. Dia tutup cuma sebagian bunga, pokoknya nambah. Iya, jadi konven tuh banyak aneh-anehnya lah ya. Iya, perhitungannya Ini kan. yang banyak masyarakat nggak tahu. Jadi Iya. selalu di awal itu menganggap syariah lebih mahal. Padahal variabel-variabel di belakangnya itu ternyata tidak selalu. Tidak rohim Iya, juga. tidak selalu syariah itu lebih mahal.